Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada kesempatan ini kembali kita berjumpa untuk membicarakan masalah mata kuliah keterampilan menulis. Saudara, mata kuliah keterampilan menulis ini adalah mata kuliah wajib yang akan dilaksanakan selama 1 semester bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia khususnya di Universitas Muhammadiyah Lampung. Tetapi program studi lain boleh mengambil mata kuliah ini ya, jika Anda mau menambah pengetahuan, pengalaman Anda, skill Anda untuk memiliki keterampilan menulis. Saudara, perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah keterampilan menulis ini memiliki bobot SKS-nya sebanyak 4 SKS. Oleh sebab itu, perkuliahannya dilaksanakan 2 kali tatap muka di dalam 1 minggu. Saudara, meskipun kita saat ini masih melalui pembelajaran daring ya, karena masih pandemi COVID-19, nih kita tetap melaksanakan perkuliahan ini ya melalui tatap muka secara Zoom meeting, juga melalui ya materi-materi yang sudah tersedia di Spada UML. Anda bisa melihat dalam bentuk video pembelajaran, kemudian dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk ya artikel, konsep, termasuk buku ya dan lain sebagainya yang bisa Anda pelajari secara mandiri di Spada Universitas Muhammadiyah Lampung. Saudara, saya perlu menyampaikan pada Anda, apabila Anda tidak mau dianggap tidak hadir, Anda wajib mengisi daftar hadir yang ada di Spada Universitas Muhammadiyah Lampung melalui siakat.uml.ac.id ya. Silakan saja Anda klik agar Anda bisa dikatakan hadir pada perkuliahan keterampilan menulis. Nah, di sana sudah tersedia kolom daftar hadirnya. Silakan diisi setiap ada pertemuan ini. Saudara, saya akan menayangkan ya mata kuliah yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini jadi pertemuan pertama ya untuk mata kuliah keterampilan menulis ini. Jadi mata kuliah keterampilan menulis yang akan saya asuh, ini Anda sudah mengenal saya mungkin, ya nama saya Dalman, tetapi bukan Delman ya, Anda bisa memanggil saya Pak Dalman. Ya, saudara, mata kuliah ini sekali lagi saya katakan wajib Anda ikuti dengan tuntas ya selama 1 semester. Jangan sampai tidak diikuti ya 1 pertemuan pun, karena semua materi itu sudah tersedia di Spada UML atau Universitas Muhammadiyah Lampung. Silakan Anda pelajari. Anda mau belajarnya pada malam hari silakan, di tengah malam buta juga silakan, di mana saja kapan saja silakan. Ya, selagi kita ini sedang melaksanakan secara daring penuh ya, 100% daring. Ya, insya Allah kalau sudah tidak pandemi lagi nanti kita akan ada tatap mukanya di kelas ya. Saudara, adapun pokok bahasan yang akan Anda ikuti selama 1 semester ini yang bobotnya 4 SKS, ini yang pertama itu Anda nanti akan saya perkenalkan bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, ini dalam video pembelajaran nanti ada juga di Spada UML ya, yaitu selayang pandang pembelajaran bahasa Indonesia.
Ini keterampilan berbahasa dan juga pembelajarannya ini akan Anda kuasai nanti. Kemudian berikutnya kita juga akan membahas tentang pengertian hakikat menulis itu sendiri. Manfaat menulis, hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan bahasa lainnya, dan juga termasuk ragam wacana tulis. Nah, lalu kita juga membahas tentang menulis sebagai proses. Di sini ada pra penulisan, penulisan, dan juga pasca penulisan. Lalu kita lanjutkan dengan penalaran ya, berupa penalaran deduktif dan induktif. Termasuk nanti kita juga akan diselipkan adanya salah nalar di sana. Kemudian kita lanjutkan nantinya kepada pembahasan kalimat efektif dan juga pengembangan kalimat efektif. Lalu perancangan karangan, pengembangan paragraf, kemudian penyusunan karangan, nanti akan kita bahas juga. Termasuk karangan deskripsi ya, dan karangan narasi akan kita bahas selanjutnya. Kemudian karangan eksposisi, lalu karangan argumentasi dan persuasi, ini akan kita bahas juga karena 5 jenis karangan ini harus Anda kuasai. Lalu Anda pun akan membahas nanti tentang menulis esai dan juga menulis karya ilmiah populer ya. Kemudian Anda pun akan diajak untuk membahas tentang menulis makalah, termasuk Anda pun akan membahas tentang menulis artikel untuk jurnal. Kemudian saudara, Anda juga akan diajak untuk menulis laporan hasil penelitian meskipun Anda masih lama ya melakukan penelitiannya, tapi paling tidak Anda bisa memahami, mengetahui bagaimana menulis laporan hasil penelitian, sehingga ketika ada masyarakat awam bertanya pada Anda sudah bisa menjawabnya. Dan termasuk menulis skripsi. Nah, ini juga harus Anda pelajari bagaimana cara menulis skripsi. Sehingga jika ada yang bertanya, Anda sudah tahu ya, meskipun baru semester berapa ini? Semester 4 ya. Kemudian saudara, Anda pun diajak untuk menulis surat. Nah, nanti Anda akan menulis surat dinas ya, atau surat resmi. Saudara, saya kira itu yang akan kita bahas selama 1 semester sebanyak berapa 2 kali pertemuan di dalam 1 minggu ya, karena ini 4 SKS. Kemudian untuk literaturnya, saudara bisa menggunakan buku saya. Ini ada buku Dalman saya, yaitu keterampilan menulis ya. Kemudian ada menulis karya ilmiah, juga ada penulisan populer. Ini bisa Anda gunakan semuanya, termasuk buku-buku lainnya. Ini bisa Anda gunakan ya untuk memperkuat wawasan Anda, pengetahuan Anda ya, termasuk pengalaman Anda di dalam menulis. Ya, saudara, saya kira kita masuk kepada apa sebetulnya keterampilan berbahasa itu. Saudara, jadi selayang pandang pembelajaran bahasa Indonesia ini akan kita bahas konsepnya secara umum ya, bahwa keterampilan berbahasa itu terdiri atas keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, jadi keterampilan menulis ini itu yang terakhir setelah Anda menguasai keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, Anda wajib menguasai keterampilan menulis. Saudara, kita akan bahas satu persatu secara umum ya tentang keterampilan-keterampilan yang harus Anda miliki sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang calon guru bahasa Indonesia. Nah, jadi pada semester sebelumnya, semester 1 Anda sudah mempelajari tentang keterampilan menyimak. Jadi yang maksud dengan menyimak itu sebetulnya kita itu menyampaikan bunyi ya, mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi ini tapi bunyi bahasa yang bermakna. Nah, jadi apa yang disimak
oleh si penyimak itu adalah bunyi bahasa yang bermakna. Oleh sebab itu menyimak itu merupakan proses perubahan bentuk bunyi menjadi wujud makna. Jadi ketika Anda menyampaikan bunyi yang tidak bermakna, itu ya tidak bisa dikatakan bahwa Anda memiliki informasi itu yang akan nanti informasinya akan Anda sampaikan kepada orang lain. Ya, karena itu bunyi bahasa yang harus Anda simak adalah bunyi bahasa yang bermakna ya. Baik, saudara, selanjutnya keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini sebetulnya kita sebagai seorang pembicara itu sudah pasti menyampaikan pikiran kita, angan-angan kita, perasaan kita, ide-ide kita ya. Nah, makanya muncul bunyi juga di sana yang tentu saja bunyi bahasa yang bermakna juga berbicara ini. Ya. Jadi kalau menyimak tadi kita menyimak bunyi bahasa yang bermakna, tapi kalau berbicara kita menyampaikan informasi itu yang berupa wujud bunyi tadi yang tentu saja bunyi bahasa yang bermakna. Oleh sebab itu berbicara itu merupakan proses perubahan bentuk, pikiran, angan-angan ya, perasaan dan sebagainya menjadi wujud bunyi bahasa yang bermakna. Nah, jadi Anda harus menguasai ya apa itu berbicara secara umum. Kemudian membaca. Saudara, keterampilan membaca itu juga wajib Anda kuasai ya. Jadi kalau kita membaca itu berarti kita itu ya memahami lambang tanda ya. Jadi yang kita baca itu lambang tanda tulisan. Nah, tapi lambang tanda tulisan yang kita baca itu adalah lambang tanda tulisan yang bermakna begitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, membaca itu sendiri merupakan proses perubahan bentuk lambang, tanda, tulisan menjadi wujud makna ya. Ya, jadi paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, saudara, menulis sekarang. Nah, keterampilan menulis itu sebetulnya ya ini keterampilan terakhir yang wajib Anda pahami, yang wajib Anda kuasai di dalam keterampilan berbahasa itu. Ya, keterampilan menulis ini tentu saja ya ini sangat ya baik Anda kuasai khususnya mahasiswa karena mahasiswa itu selalu menulis ya, membuat makalah, membuat proposal nantinya proposal penelitian Anda, membuat laporan hasil penelitiannya yang berupa skripsi ya. Jadi pada dasarnya menulis itu ada menyampaikan pikiran kita, angan-angan kita, perasaan kita ya. Nah, tapi yang kita tulis itu adalah lambang tanda tulisan ya, tulisan yang tentu saja bermakna. Kalau Anda hanya menulis ABC ya tidak bermakna, tapi kalau Anda menulis sirup ABC ini nikmat rasanya, baru bermakna bahwa ABC itu ada ternyata merek sebuah sirup begitu. Nah, oleh sebab itu menulis ini kan kita menyampaikan pikiran, angan-angan, perasaan kita, ide kita, makanya sifatnya produktif sama dengan berbicara ya, sama dengan berbicara tadi. Nah, oleh sebab itu saudara, menulis ini merupakan proses perubahan bentuk pikiran kita, angan-angan kita, perasaan kita dan sebagainya menjadi wujud lambang, tanda, tulisan yang bermakna. Nah, itu sebetulnya ya hal yang umum yang harus Anda kuasai tentang keterampilan berbahasa. Nah, ini kita bahas satu persatu ya supaya Anda lebih memahami dan apa yang sudah Anda pelajari di semester sebelumnya tidak lupa begitu ya. Nah, karena nanti ada hubungannya antara keterampilan
menulis dengan keterampilan berbahasa lainnya. Oleh sebab itu Anda kuasai dulu ini. Jadi saudara, keterampilan menyimak itu sebetulnya memiliki 4 langkah proses. Jadi kita mulai dari keterampilan menyimak dulu ya. Langkahnya seperti yang telah Anda pahami pada semester sebelumnya. Yang pertama itu ada proses mendengar. Nah, proses mendengar dilanjutkan dengan proses mengerti atau memahami. Kemudian ada proses mengevaluasi, dilanjutkan dengan proses menanggapi. Nah, inilah sebetulnya yang kita dengar itu adalah bunyi bahasa yang bermakna tadi, lalu kita pahami bunyi tersebut ya. Kemudian kita evaluasi apa maksudnya, baik apa tidak jika kita sampaikan kepada orang lain, jangan sampai nanti ini membuat orang lain menjadi celaka misalnya ya, karena itu berita hoax misalnya. Nah, oleh sebab itu kita pun bisa menanggapinya tentu saja dengan santun, dan menanggapi itu tidak menyinggung perasaan orang lain dan semata-mata untuk memperbaiki ya hasil simaan kita tersebut ya, supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oleh sebab itu hakikat menyimak itu adalah suatu rentetan proses, sejak proses mengidentifikasi bunyi, menyusun penafsiran, melakukan penyimpanan, hingga menghubungkan penafsiran itu dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Nah, saudara, pembelajaran keterampilan menyimaknya, Anda sebagai seorang calon guru bahasa Indonesia ya, ini Anda harus mampu menentukan makna kata yang disimak. Nah, ini mahasiswa Anda, siswa Anda yang saya maksud, dan termasuk Anda sebetulnya ya, harus mampu menentukan makna kata yang disimak. Kemudian mampu juga menentukan makna kata dalam konteks kalimat ya. Lalu mampu menangkap makna inti dalam kalimat. Kemudian juga mampu menangkap ide, pokok pikiran atau tema dari suatu paragraf atau bagian yang dibicarakan itu. Lalu mampu juga menangkap beberapa pokok pikiran atau suatu paparan yang disimak. Kemudian Anda juga ataupun siswa Anda nanti harus mampu menarik kesimpulan dari suatu paparan atau suatu uraian yang disimak. Saudara, mohon maaf saya agak batuk ya. Baik, kita lanjutkan kepada keterampilan berbicara. Jadi, saudara, maksud saya pada keterampilan berbicara ya, pokok bahasan keterampilan berbicara ini bagian dari ya yang kita bahas pada kesempatan ini. Saudara, tadi juga sudah saya katakan bahwa berbicara itu bersifat produktif. Kalau produktif itu berarti menghasilkan informasi, menghasilkan pesan ya. Nah, kemudian berbicara itu sendiri merupakan proses mengubah wujud pikiran ataupun perasaan menjadi wujud bunyi bahasa yang bermakna. Nah, oleh sebab itu, saudara, apabila kita sebagai seorang guru bahasa Indonesia ingin mengajarkan bahasa Indonesia khususnya keterampilan berbicara pada siswa kita, maka pembelajaran dan ujiannya pun, ujian keterampilan berbicara ini harus kita fokuskan pada kemampuan mereka, kemampuan siswa kita dalam hal mengemukakan buah pikirannya ataupun perasaannya kepada orang lain di dalam bahasa lisan, bahasa tutur, ataupun bahasa ujaran ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbicara ini, termasuk di sini bagaimana kita menilai kemampuan berbicara, itu adalah hal-hal berikut ini. Yang pertama itu adalah lafal dan ucapan. Ini sangat penting ketika kita berbicara, lafalnya harus jelas. Dan juga ucapannya harus tegas ya, harus jelas. Lalu tata bahasanya, struktur kebahasaan yang sesuai dengan ragam bahasa yang dipakai, ini juga harus Anda perhatikan. Kemudian kosakatanya ya, pilihan kata yang tepat sesuai dengan makna informasi yang akan disampaikan. Lalu kepasihan ya,
kemudahan dan juga kecepatan bicara. Ini juga perlu diperhatikan, termasuk isi pembicaraan, topik pembicaraan, gagasan yang disampaikan, ide-ide yang dikemukakan, dan juga alur pembicaraannya ya. Ini perlu Anda perhatikan. Dan yang terakhir itu tentang pemahaman, ini menyangkut tingkat keberhasilan komunikasi dan juga kekomunikatifan pembicaraan itu. Ya, jadi saudara itu ya untuk keterampilan berbicara. Kemudian kita masuk pada keterampilan membaca. Saudara, keterampilan membaca itu pada dasarnya sama dengan keterampilan menyimak. Membaca itu bersifat reseptif. Nah, menyimak juga bersifat reseptif, berarti menerima pesan, menerima informasi ya yang disampaikan oleh orang lain. Nah, kalau menyimak itu yang disampaikan secara lisan, sedangkan membaca menerimanya disampaikan secara tertulis ya. Jadi apa yang ditulis itu yang kita baca, yang kita simak. Kalau apa yang dilisankan oleh si pembicara ya, bisa melalui tape recorder juga tapi ya. Nah, saudara, kita fokuskan pada membaca ya. Membaca itu sebetulnya merupakan proses mengubah lambang, tanda, tulisan jadi wujud makna seperti yang disampaikan sebelumnya. Jadi membaca ini sebetulnya memahami isi bacaan itu yang terpenting ya. Bagaimana cara kita memahami isi bacaan itu sehingga proses membaca ini sebetulnya proses mengubah ya isi tulisan itu betul-betul bisa kita pahami begitu dengan baik. Nah, sehingga lambang tanda tulisan menjadi wujud makna ini dapat kita kuasai dengan baik ya. Nah, pembelajaran membaca dan ujian keterampilan membacanya ini sebaiknya lebih kita tekankan pada kemampuan memahami isi bacaan. Ini bisa berupa kemampuan siswa kita memahami makna kata-kata yang dibacanya, lalu memahami makna istilah-istilah di dalam konteks kalimatnya itu ya, kemudian memahami inti sebuah kalimat yang dibaca, memahami ide, pokok pikiran, dan tema dari suatu paragraf yang dibaca, termasuk menangkap dan memahami beberapa pokok pikiran dari suatu wacana yang dibaca, dan kemudian menarik kesimpulannya dari suatu wacana yang dibaca tersebut. Sehingga siswa kita betul-betul mampu memahami apa yang dibacanya atau apa yang kita baca. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah keterampilan menulis. Ini istilah yang pandang keterampilan berbahasa ini. Terakhir ini adalah keterampilan menulis. Saudara, menulis itu bersifat produktif, berarti sama dengan keterampilan berbicara ya. Jadi berbicara itu juga bersifat produktif. Berarti kalau produktif itu menghasilkan pesan, menghasilkan informasi ya yang akan nanti disampaikan kepada orang lain, kepada si pendengar. Nah, kemudian saudara, menulis itu merupakan proses mengubah pikiran, angan-angan kita juga ya, termasuk ya ide, gagasan kita, pendapat kita menjadi sebuah tulisan. Jadi bagaimana cara kita mengubah pikiran kita itu menjadi sebuah tulisan? Berarti kita harus menulis ya berbagai pengalaman yang kita miliki, berbagai pengetahuan yang kita miliki, termasuk melalui penelitian-penelitian yang kita lakukan, misalnya itu bisa kita lakukan dalam bentuk tulisan. Termasuk apa yang kita alami bisa kita sampaikan dalam bentuk tulisan ya. Nah, pembelajaran dan ujian menulis, saudara, ini pemberian materi atau tesnya ini lebih kita tekankan pada kemampuan siswa kita mengemukakan gagasan, pokok-pokok pikiran, dan juga perasaan mereka. Yang berikutnya, ya, siswa kita mampu menyusun dan menyajikan gagasan itu di dalam suatu sajian bahasa tulis. Tuh. Jadi nanti kalau kita minta misalnya mereka semalam bermimpi apa, coba disampaikan dengan bahasa tulis. Atau mereka misalnya kita
minta untuk berkunjung ke suatu tempat lalu disampaikan dalam bahasa tulis. Kemudian kita minta mereka melakukan penelitian meskipun masih kecil-kecilan penelitiannya atau survei, lalu mereka diminta untuk menyajikannya hasilnya dalam bahasa tulis dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa dilakukan, termasuk apa yang dilihat mereka, apa yang didengar mereka, bisa mereka susun dan menyajikan gagasan-gagasan itu di dalam suatu sajian bahasa tulis. Kemudian menggunakan pola-pola kalimat ya sesuai dengan struktur kebahasan yang berlaku. Jadi dalam menulis mereka harus mampu menggunakan pola-pola kalimat itu, ada subjek, predikat, objek, keterangan, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, keterangan, minimal polanya ada subjek dan predikat. Nah, jadi saudara menulis itu memang tidak bisa sembarangan, tetapi apa yang Anda miliki idenya tulis saja nanti bisa direvisi, bisa diperbaiki hasil tulisan Anda. Jadi Anda jangan takut dan jangan khawatir keliru ya, nanti Anda bisa merevisinya, memperbaikinya. Yang penting selesaikan dulu tulisan Anda tersebut, nanti baru Anda lihat kesalahannya, bisa jadi pada penulisannya, bisa jadi pada ya penulisan kata, penulisan bentuk katanya, penulisan kalimat, termasuk penulisan ya paragrafnya misalnya ya, itu bisa Anda perbaiki semua. Kemudian termasuk nanti di dalam mengetes tentang keterampilan menulis ini, Anda juga harus melihat kemampuan siswa dalam memilih istilah dan kosakata yang tepat sesuai dengan nada dan atau warna gagasan yang mereka sampaikan ya di dalam tulisan mereka. Kemudian mereka juga harus menggunakan ejaan yang sesuai dengan peraturan ejaan yang berlaku. Sekarang PB ya. Ya, pedoman ejaan bahasa Indonesia. Pedoman ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, itu PB. PUIB ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUIB juga. Ya. Jadi saudara, saya sangat berharap Anda mampu untuk menguasai keempat keterampilan berbahasa tadi, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Selanjutnya Anda pun harus mampu menguasai ya apresiasi bahasa dan sastra ini ya. Nah, di dalam mengajar bahasa Indonesia ya kita harus mampu membuat siswa itu menyenangi hasil karya sastra. Nah, oleh sebab itu ada apresiasi bahasa dan sastra, termasuk bagaimana cara kita menciptakan karya sastra, menikmati karya sastra, dan menilai hasil karya sastra. Ini harus diajarkan pada siswa kita sehingga nanti mereka mampu membuat puisi, membuat cerpen, novel, lalu mereka juga mampu menikmatinya ya. Jadi mereka bisa mendengarkan ataupun menikmati orang yang membaca puisi, membaca cerpen misalnya. Kemudian dia juga bisa menikmati dengan cara membaca ya novel misalnya, naskah drama dan sebagainya. Kemudian mereka juga mampu menilai. Nah, ini ya menilainya. Jadi mengevaluasinya. Bagaimana hasil dari apa yang mereka baca, hasil apa yang mereka tulis ya. Nah, jadi saudara, pada dasarnya apresiasi sastra itu sendiri ya merupakan pengenalan melalui perasaan ataupun kepekaan batin ya, dan juga pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Nah, ini menurut Gob ya. Nah, oleh sebab itu apresiasi itu sebetulnya sebagai suatu proses yang melibatkan 3 unsur inti menurut Squire dan Taba, yaitu aspek kognitif, aspek emotif, dan juga aspek evaluatif. Nah,
Dalam hal ini, apresiasi sastra itu merupakan kegiatan menggauli karya sastra ya secara sungguh-sungguh, sehingga ini bisa menumbuhkan pengertian, penghargaan, juga kepekaan pikiran kritis siswa itu, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap sastra. Nah, oleh sebab itu, menurut Effendi ini, ya perasaan yang baik terhadap sastra itu sebetulnya membuat ya orang-orang tuh gemar membaca karya sastra, gemar menulis karya sastra. Ya, termasuk ya mereka akan menyukai ya berbagai hasil karya sastra, baik puisi, ya cerpen, novel, ya roman, naskah drama dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatan apresiasi sastra ini pada dasarnya saudara dapat tumbuh dengan baik apabila pembaca mampu menumbuhkan rasa akrab dengan teks secara serta ya mereka mampu melaksanakan kegiatan apresiasi itu sebagai bagian dari hidup mereka ya. Oleh sebab itu ini perlu dilatih ya dalam menulis karya sastra itu, sehingga siswa itu mampu membuat puisi dari apa yang mereka alami, gejolak jiwa yang terjadi, ya itu akan diungkapkannya melalui puisi, termasuk menulis cerpen, menulis novel, naskah drama yang mereka alami atau mereka dengar dari cerita teman-temannya bisa disampaikan dalam bentuk tulisan, dan mereka bisa ya menggunakan imajinasi mereka juga untuk mengungkapkan sebuah karya sastra itu, baik itu puisi, cerpen, novel, naskah drama tadi, sehingga itu betul-betul mereka mampu untuk menulis karya sastra dengan baik, gitu ya. Nah, jadi untuk pembelajaran apresiasi sastranya ini akan berhasil, saudara, apabila pembelajarannya difokuskan pada 3 hal penting, yaitu menciptakan karya sastra, menikmati karya sastra, dan memberikan penilaian terhadap karya sastra. Jadi 3 hal ini yang harus kita sampaikan kepada siswa kita. Jadi siswa kita, mereka mampu menciptakan karya sastra, membuat puisi tadi ya, cerpen, novel, naskah drama, dan sebagainya. Lalu mereka juga mampu menikmatinya, membacanya, mendengarnya, ya, dan memberikan penilaian terhadap karya sastra itu, berarti mengapresiasikannya. Baik buruknya apresiasi Anda itu sebaiknya bisa memberikan ya motivasi bagi orang lain untuk membaca karya sastra itu, untuk menciptakan karya sastra lebih baik lagi ya. Dan tentu saja ini akan berdampak lebih baik nantinya hasil yang dicapai. Nah, berdasarkan ketiga hal penting di atas, menciptakan karya sastra, menikmati karya sastra, memberikan penilaian terhadap karya sastra, ini pembelajaran sastra di sekolah itu sebaiknya ya seperti itu ya, disarankan agar siswa mampu menyimak sastra, berbicara sastra, membaca sastra, dan juga menulis sastra. Saudara, saya kira demikian ya pembelajaran kita pada hari ini tentang mata kuliah keterampilan menulis ya, dan ini adalah pertemuan pertama kita, jadi kita masih membahas secara umum untuk keterampilan menulis ini. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah membahas lebih fokus tentang pengertian ya menulis, hakikat menulis, manfaat menulis ya, dan yang lainnya, sehingga nanti Anda betul-betul menguasai konsep menulis itu dan dapat Anda terapkan dengan baik dalam bentuk tulisan Anda, sehingga Anda akan terampil dalam menulis. Ya, baik saudara, saya berharap juga silakan Anda pelajari bahan-bahan perkuliahan yang sudah saya sampaikan tadi. Anda bisa juga menambahkannya bahan-bahan itu melalui Google ya. Di sana banyak sekali yang berhubungan dengan pokok bahasan yang saya sampaikan tadi yang bisa Anda pelajari ya. Itu juga di jurnal-jurnal
ilmiah bisa Anda peroleh informasi-informasi tentang keterampilan menulis. Nah, saya berharap Anda selalu mengikuti perkuliahan ini dengan baik, dengan tuntas ya, sehingga hasilnya bisa maksimal. Saya yakin Anda pasti bisa. Demikian saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.